Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim amma ba'd. Wa bis sanadil muttasil ila muallif hadzal kitab al-azim al-alim al-alamah al-arif billah Syekh sahibi bajil wa sahibi taqrib al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومدنا ببركاته في دارين آمين. قال Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan Allah SWT ya. Kita lanjut pelajaran kita tentang air ya. Kemarin kita sudah membahas tentang air mutlak. Jadi air mutlak itu maksudnya air yang bisa air itu suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Maka air mutlak ini nanti terbagi menjadi tiga ya. Yaitu air mutlak maksudnya air suci dipakai boleh dipakai untuk bersuci, maksudnya dapat menghilangkan hadas ya, baik hadas besar dan hadas kecil, dan juga dapat menghilangkan najis. Ini air mutlak. Nah, terbagi menjadi tiga. Ada air mutlak yang ya tanpa ada kemakruhan ya. Air mutlak bisa dipakai bersuci, bisa menghilangkan hadas tanpa makruh. Yang kedua, air mutlak yang dipakai untuk menghilangkan hadas tapi makruh ya, yaitu air-air yang bisa istilahnya berbahaya buat tubuh, yaitu air musyammas. Tapi itu pun kata Imam Nawawi ya, Imam Nawawi itu menurut Imam tidak ada kemakruhan sama sekali dimanapun ada ya. Tetapi ada yang mengatakan, termasuk Sahibul Matan, mengatakan bahwa air yang musyammas itu makruh di daerah-daerah iklim yang sangat panas ya, karena bisa berbahaya, makruh. Kemudian yang ketiga, ada air suci mensucikan tapi haram. Itu air apa? Air yang dipakai buat habis nyolong ya, air gosok, air orang maksudnya. Boleh enggak kita? Itu suci, bisa mensucikan, tapi haram penggunaannya. Dalam arti kalau dia berwudu pakai air boleh nyolong, itu hadas kecilnya atau hadas besarnya itu hilang ya. Tapi haram ya, haram dari segi apa? Segi memakai air orang ya. Kayak begini dah, kita sholat ya, menutup aurat tapi bajunya baju boleh gosok, baju orang. Sah enggak sholatnya? Sah sholatnya, tapi masalah pahalanya nanti dulu ya, karena itu haram baju orang. Tapi kalau sah, karena di dalam rukun sholat sendiri tidak mengatur harus baju yang tidak boleh baju gosokan, enggak. Tapi hanya aturannya apa? Menutup aurat ya. Ketika dia sudah menutup aurat, mau baju dari mana aja juga secara hukum fikih sah. Tapi ini kalau kita terkait dengan dapat pahala apa enggak, baru nanti lain lagi ya. Air gosok itu suci mensucikan ya. Air gosok itu tahu, air yang ngambil air orang. Suci mensucikan tapi haram penggunaan ya, begitu. Kemudian ketika air tadi yang dianggap makruh kayak terlalu panas juga ya, terlalu panas yang dapat membahayakan, ini makruh ya. Itu kalau dia berubah dari panas menjadi biasa lagi adem menjadi dingin, maka kemakruhannya pun hilang. Secara hukum itu ada namanya al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Ada hukum-hukum yang dia itu porosnya atau apa istilahnya, sumber hukum itu berdasar dengan keadaan ya, dengan satu alasan. Ilah itu alasan ya, satu keadaan atau alasan. Ada hukum-hukum yang poros atau fokus daripada hukum itu karena ada satu sebab. Maka sebab itu kalau ada dan tidak akan mempengaruhi hukum ya. Ada hukum yang al-hukum yadur ma'illah. Ada hukum yang memang dia tidak bersumber kepada sebab akibat ya. Sebab akibat enggak ada. Contoh gini, haramnya daging babi udah mutlak. Ya, mengandung cacing pita, enggak ada urusan dengan cacing pita, ya haram aja. Haramnya khamr karena memabukkan.
Karena ada karenanya deh. Kalau khamr itu haram karena memabukkan. Karena dasarnya khamr itu dari hal yang suci, yaitu apa? Yaitu dari anggur atau korma ya, diperes ya, anggur diperes. Itu kan anggur kan halal. Ketika dia sudah diproses sehingga menjadi khamar, memabukkan, mengandung alkohol, kata Nabi itu jangan minum peresan buah yang sudah berumur di atas 3 hari ya. Maka ulama mengatakan setelah diteliti di atas 3 hari itu kandungan alkoholnya 0,4% ke atas ya, berarti standarnya segitu. Itu hukumnya haram karena memabukkan. Tetapi ya karena dia dasarnya dari barang yang suci, ketika nanti khamr berubah dengan sendirinya sehingga menjadi cuka ya, contohnya cuka tidak mengandung alkohol, maka khamrnya kembali halal. Jadi hukumnya berubah. Karena apa? Hukumnya sebab ilat. Karena ada sesuatu di situ, bukan mutlak. Nah, sama seperti ini tadi, makruh karena panas. Makruh karena panas. Ketika dia hilang panasnya, maka kemakruhannya pun hilang, kembali kepada hukum asal. Sama seperti gini. Di dalam satu hadis itu, ya hadis ya apa istilahnya dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang bab karahiyatul isbal ya. Tuh kita bahas sedikit ya. Isbal ini diharamkan karena sombong. Ada ya, ketika Sayyidina Abu Bakar dia sedih ya, dia memakai sarung di bawah mata kaki karena kedodoran, selalu merosot. Sehingga akhirnya dia bertanya, ya Rasulullah, apakah saya ini sombong, saya masuk neraka sebagaimana ancaman orang isbal di bawah mata kaki masuk neraka. Maka kata Nabi, lasta ya mimman yaf'aluhu khayala ya, atau kama qala Rasulullah, engkau tidak termasuk orang yang memakai atau yang melakukan itu karena kesombongan, maka engkau enggak apa-apa. Maka ulama mengatakan termasuk Imam Nawawi bahwa keharaman isbal itu sebabnya ilatnya karena sombong. Kalau sombongnya hilang, haram enggak? Ya enggak jadi haram lagi. Ya sekarang kira-kira ada enggak orang sombong dengan alasan saya sombong nih, saya pakai celana atau sarung di bawah mata kaki. Zaman sekarang mungkin udah nggak berlaku lagi begitu. Kenapa? Karena itu ciri-ciri zaman dulu. Ya orang zaman dulu sombongnya dengan apa, pakaian. Karena pakaian pada waktu itu memang mahal. Bahkan ada kisah sahabat namanya Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair ini Nabi sedih ketika meninggal, dia tidak punya pakaian atau kain kapan yang bisa ditutup, sehingga ketika ditutup kepalanya ya istilahnya kakinya kelihatan. Akhirnya kata Nabi, tutup kakinya dengan daun-daun kurma ya. Padahal dia dulu di Mekah itu orang kaya banget. Saking kayanya dia pakaiannya mahal. Pada waktu itu memang pakaian sebagai tanda kebesaran. Maka Imam Nawawi ya di dalam kitab Riyadhus Shalihin sampai mengatakan babu karahiyatul isbal. Ya tidak mengatakan haram, makruhnya isbal. Jadi kenapa Imam Nawawi tidak mengharamkan? Karena haramnya di sini sebab ilat. Bukan asalnya, bukan dasarnya sarung itu haram, tapi sebabnya yaitu sombong. Ketika dia pakai sarung di bawah mata kaki tidak sombong, maka keharamannya pun hilang. Itu namanya al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Ada hukum-hukum yang disandarkan pada sebab. Maka kalau sebabnya hilang, maka hukum itu tidak berlaku. Maka ketika kemakruhan air yang berbahaya kepada badan ini sudah hilang sebabnya, yaitu sudah tidak panas lagi, maka hukum airnya tidak makruh. Kemudian ya di sini disebutkan wahtaraza biqaulihi khalatahu anitahira al mujawira lahu ya. Wa ihtaraja, dan imam ya, dan musannaf mengecualikan atau membedakan biqaulih dengan perkataannya khalatahu anit tahir ya, yaitu air yang bersampur dengan air yang suci, al mujawira, yaitu musannaf membedakan air yang mujawir atau perubahan yang mujawir lahu bagi air tersebut. Fa innahu, maka sesungguhnya air tersebut baqin ala tahuriyatihi, tetap dalam keadaan suci. Maksudnya begini, tadi kan kita sudah membahas ini air kan terbagi menjadi mutlak dan ghair mutlak ya. Air mutlak maksudnya air yang suci dan boleh dipakai untuk bersuci. Ini dua. Pertama tiga ya. Pertama tanpa ada kemakruhan, yang kedua makruh karena ada unsur bahaya, yang ketiga haram kalau airnya ada unsur pencurian. Kemudian setelah itu
ada air suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci, yaitu contohnya air yang sudah berubah dengan apa? Dengan perkara yang suci. Tapi kalau dengan perkara yang najis itu mutanajis. Air berubah dengan kecampuran perkara yang suci, ya contohnya kecampuran kopi, maka air ini tidak boleh dipakai untuk berwudu lagi, ya nggak boleh. Atau kecampuran susu, mandi susu, boleh nggak mandi wajib pakai mandi susu? Nggak boleh, ya tidak mensucikan, ya. Kemudian kecuali, ya Imam Musannaf mengatakan dikecualikan, yaitu kecampuran dengan perkara yang mujawir. Mujawir apa sih? Yang tetanggaan. Nggak bisa nyampur kemasukan perkara yang tetanggaan, itu tidak merubah daripada kesucian air. Contohnya apa? Contohnya air kecampur dengan batu. Batu kan nggak bisa nyampur, nggak bisa nyerap, apa istilahnya, tidak bergabung. Maka walaupun batunya banyak, kita wudu di air yang dicampur batu nggak apa-apa, ya begitu. Atau air kecampur dengan apa? Di sini sebutkan kayu. Kayu itu dianggap mujawir. Maka kalau air kemasukan kayu, maka nggak apa-apa, airnya tetap dipakai untuk berwudu, mandi wajib, menghilangkan najis, boleh-boleh saja. Karena apa? Karena bercampur dengan perkara yang tidak bergabung zatnya kepada air tersebut, itu namanya mujawir. Bahasa Arab mujawir itu asalnya daripada jaro, ya artinya tetanggaan. Jadi kalau khalato itu kan nyampur betul-betul, tidak bisa dibedakan. Ya misalnya kopi sama air kecampur jadi satu, maka kita nggak bisa memisahkan lagi mana air mana kopi, udah jadi satu. Lah ini percampuran yang merusak daripada kemutlakan air. Tapi kalau percampuran yang masih bisa dipisahkan, contohnya inilah air sama ini aja lah, air sama minyak, itu kan nggak gabung dia. Maka boleh nggak kita bersuci dengan air yang ada campuran minyak? Boleh. Kenapa? Karena campurnya minyak ke air itu nggak nyampur bener dia, cuman tetanggaan sebelahan dia, maka dibolehkan. Maka di sini Musannad mengatakan fa innahu, maka air yang kecampur dengan perkara yang mujawir, yang tetanggaan, tidak nyampur, tidak nyerap, tidak bergabung jadi satu, baqin ala tahuriyatihi, tetap di dalam kesuciannya. Walau kana ataghayyuru katsiran, walau kana ataghayyuru katsiran, walaupun berubahnya banyak, ya, kemasukan minyak banyak, tetap aja dia tidak dianggap untuk tetap dalam keadaan suci mensucikan. Atau kemasukan kayu, banyak kayunya, ya, terus dia berubah, ya karena mungkin ada yang nyerap dikit kan, karena saking banyaknya kayu, ya tetap itu dianggap suci karena kayu dianggap mujawir. Kemudian wa kadzalika al-mutaghayyiru bi mukhalatin la yustaghna al-ma'u anhu, ya, atau la yastaghni al-ma'u anhu. Dan juga tidak mengapa, ya, tidak mengapa berubahnya air dengan perkara yang bersatu, dengan perkara yang bercampur, tetapi la yastaghni al-ma'u anhu, yang air itu tidak bisa menghindar darinya, ya. Katinin, seperti air yang bercampur dengan tanah, wa tuhlabin, dan air bercampur dengan lumut, wa ma fi maqarrihi, dan juga air bercampur atau berubah dengan sebab tempatnya lewat, wa mamarrihi, dan juga karena tempatnya maqarrihi, tempat berdiamnya air, wa mamarrihi, tempat lewatnya air, wal mutaghayyiru bitulil muksi, dan juga karena berubah karena kelamaan diam, fa innahu tahurun, maka semuanya adalah suci. Ini yang ketiga, ya, air yang bercampur, yang keempat, ya, air yang bercampur dengan perkara yang suci, ya, tapi tidak bisa dihindari. Ini sebetulnya udah berubah sebetulnya, tapi karena tidak bisa dihindari, namanya darurat, ya, namanya darurat. Ya, di sini dicontohkan apa? Air bercampur dengan tanah, yaitu air sungai misalnya, kan campur tanah. Atau sengaja kita masukin tanah ke air sehingga airnya berubah jadi coklat, juga nggak apa-apa, karena tanah sama air ini biasa bareng dia, ya, hidupnya bareng, maka nggak apa-apa. Atau air dicampur dengan garam, itu juga nggak apa-apa, karena garam sama air itu ini biasa bareng dia, itu di laut, ya. Contohnya lagi air kelamaan di kolam jadi warnanya hijau misalnya, ya, coklat atau apa, itu juga nggak apa-apa, walaupun itu berubah jelas, tapi termasuk perubahan yang tidak bisa dihindari, ya. Contohnya lagi di sini
karena kecampur lumut. Jadi ada lumut yang tumbuh sehingga akhirnya banyak lumutnya sehingga airnya berubah. Itu juga nggak apa-apa. Ya, maksudnya apa? Walaupun dia berubah, tapi termasuk bagian daripada darurat. Atau contohnya lagi air kemasukan daun yang daunnya itu akhirnya saking banyaknya campur sampai hancur. Akhirnya daunnya itu merubah daripada warna air, warna rasa dan segala macam. Itu termasuk perubahan yang dibolehkan atau termasuk bagian daripada rukhsah, ya, keringanan. Ya, karena susah, kecuali dikatakan bercampur dengan buah. Jadi ada buahan jatuh ya ke kolam, saking banyaknya akhirnya itu kolam jadi rasa buah, ya, rasa jus. Misalnya kemasukan jeruk, kok jadi manis kayak rasa jeruk nih. Ya, itu nggak boleh dipakai lagi untuk berwudu lagi, ya. Karena apa? Karena sudah berubah. Kenapa kok bisa begitu? Karena buah ini kata ulama termasuk perkara yang bisa dihindari. Kalau daun nggak bisa. Kenapa? Karena daun ini setiap hari rontok dia. Setiap hari rontok. Kemudian juga kemasukan perkara, ya, dalam Fathul Muin disebutkan kemasukan perkara najis yang najisnya tidak bisa dihindari. Yang disebutkan itu tikus. Karena tikus biasanya memang mainnya di air dia, di kolam. Jadi tai tikus banyak di kolam. Maka itu termasuk dimaafkan tuh, walaupun tai. Kenapa? Karena ya tidak bisa dihindari. Saking banyaknya itu tikus lewat gitu ya di bak, di dapur. Ya sering begitu. Maka termasuk perkara yang dibolehkan. Kecuali ya tai tikusnya itu banyak sampai airnya kok baunya bau tai tikus ini airnya. Nah, itu jadi udah nggak lagi dimaafkan. Jadi adanya namanya kaidah al-masyaqqah tajlibu taisir, at-taisir tajlibul masyaqqah. Perkara yang susah itu menuntut untuk dimudahkan. Ketika susah menghindari tai tikus maka jadi boleh. Tapi at-taisir tajlibu al-masyaqqah. Kalau sudah dimudahkan hukumnya, maka ada pembatasan. Batasnya kapan? Kalau tai tikusnya banyak sehingga sampai airnya jadi bau tai tikus, jadi nggak boleh lagi. Ya, walaupun tadinya boleh, tapi kalau udah kebanyakan begitu. Kayak contohnya apa misalnya yang banyak itu apa namanya? Oh, bulu kucing, ya, bulu kucing. Bulu kucing itu najis. Kenapa? Kaidahnya dalam mazhab Syafi'i, setiap binatang yang haram dimakan, ya, setiap binatang yang haram dimakan, maka bulunya apabila copot, ya, apabila copot, ya, kalau nggak copot berarti nggak najis. Misalnya kucing kita lap, kita usap-usap, tangan kita basah, nggak ada masalah. Setiap binatang yang haram dimakan, tapi haram, contohnya kalau yang ayam halal berarti bulunya dicabut nggak apa-apa, nggak najis. Setiap binatang yang haram dimakan, maka bulunya kalau lepas hukumnya najis. Ya, maka bulu kucing yang ada di karpet najis. Ya, tapi ulama mengatakan termasuk najis yang dimaafkan. Kenapa? Karena kucing itu nggak bisa dihindari. Banyak dia kadang-kadang dia guling-guling di apa namanya? Di karpet dia, ya gitu. Tapi ulama mengatakan itu kalau dikit. Ya, kalau dikit, kira-kira berapa ukurannya? Ada yang mengatakan 3 helai, abang 5 helai. Pokoknya kalau baju kita ada bulu kucingnya itu dimaafkan, karena kita sulit untuk menghindari kucing karena saking dekatnya dengan manusia. Tapi kalau udah banyak, ya, bulu kucingnya dibanyak, itu kemaafannya hilang. Ya, at-taisir tajlib, ya, al-masyaqqah. Ya, kemudahan itu dibatasi. Jangan mentang-mentang mudah, ya. Ini kaidah itu, ya. Kaidahnya bahwa binatang yang haram dimakan maka bulunya itu najis bila terlepas, ya. Tapi karena kucing termasuk binatang yang sulit dihindari daripada kehidupan, maka termasuk pasilanya yang dimaafkan. Terus wal qismur rabi', dan ini adalah bagian keempat, ya. Tadi kan bagian yang 1 2 3, ini 4. 1 2 3 itu yang satu mutlak, bisa mensucikan tanpa ada kemakruhan. Yang kedua ada kemakruhan, ya. Yang ketiga itu adalah air yang sudah berubah tidak boleh dipakai untuk bersuci. Yang ketiga. Nah, tapi yang ke 1 2 ini boleh ditambahkan dengan 3, yaitu suci mensucikan, ya, dan haram penggunaannya, yaitu ketika airnya air gosok, ya. Paham, ya? Jadi kalau kita bagi-bagi ada 5 sebetulnya. 1, air suci mensucikan tanpa makruh.
Yang kedua, air suci mensucikan makruh kalau dianggap berbahaya, contohnya air musyammas, air yang terlalu panas, air yang terlalu dingin. Yang ketiga, air suci tapi tidak mensucikan, yaitu apa? Tadi air yang berubah dengan perkara yang suci. Yang kedua, air yang berubah karena kemasukan air mustakmal yang kemarin ya. Tapi diperkirakan berubah. Kita wudu, ada basuhan kita yang pertama jatuh, basuhan yang pertama kan wajib, berarti itu mustakmal namanya. Masuk kepada ember. Kalau kira-kira itu tidak bisa merubah, kalau diandaikan air mustakmalnya ini secara gambaran kita dia punya warna, bau dan rasa, kira-kira merubah enggak? Oh, kalau enggak berubah berarti itu air tetap bisa dipakai berwudu itu embernya. Tapi kalau misalnya air mustakmalnya banyak, segayung misalnya, jatuhnya ke setengah ember, kira-kira berubah enggak? Kalau diperkirakan punya bau, rasa dan warna berubah, berarti termasuk mutaghayyir juga nih, air yang berubah, enggak boleh pakai berwudu lagi. Air yang kemasukan air mustakmal. Kemudian ya, baru berikutnya ya, itu air mutanajis ya. Paham ya tadi? Berarti airnya ada 4 ya sebelumnya. Air suci mensucikan tanpa makruh, air suci mensucikan makruh. Yang ketiga, air suci mensucikan tapi haram, air gosok. Yang keempat, air yang suci tidak mensucikan, itu air yang berubah dengan perkara yang suci ya, sehingga apa istilahnya, sehingga merubah sifatnya air kopi dan macam-macam. Kemudian air suci tidak mensucikan, berubah dengan sebab perkara yang tidak kasat mata, yaitu contohnya air yang kecampuran air mustakmal, itu juga suci tidak bisa mensucikan ya, perubahannya tidak kasat mata, diperkirakan. Kemudian ya, setelah itu air suci mensucikan tapi karena rukhsah. Karena rukhsah apa itu? Air yang berubah dengan perkara yang suci tapi tidak bisa dihindari. Contohnya berubah karena kemasukan tanah. Contohnya berubah karena kena lumut, ya lumut yang ada di air. Contohnya berubah karena apalagi tempat lewatnya air, ya. Karena berubah karena lamanya berdiam, berubah karena dimasukin tanah, berubah karena dikasih garam. Itu termasuk rukhsah, ya. Suci mensucikan tapi karena rukhsah padahal berubah. Nah, berikutnya baru bagian yang berikutnya itu al-qismu ar-rabi ya. Qismu yang bagian yang keempat, ma'un najisin, air najis. Maksudnya air mutanajis. Kalau air najis itu misalnya kencing itu air najis namanya. Ya. Kalau air yang kecampur najis itu namanya bukan air najis tapi air mutanajis, air yang kemasukan najis. Kalau air najis tidak bisa disucikan. Air najis tidak bisa disucikan. Misalnya kencing, orang kencing banyak, ayo kencing bareng-bareng sehingga penuh kolamnya, air kencing semuanya. Lama-kelamaan itu karena saking lamanya itu air kencingnya jadi wangi. Ya, misalnya, atau air kencingnya lama-kelamaan hilang bau pesingnya. Itu karena dia sumbernya dari asli najis, maka walaupun berkula-kula tidak bisa disucikan. Tapi kalau air mutanajis masih bisa disucikan. Yaitu dengan cara apa? Tadi air mutanajis kalau mau disucikan ditambahin jadi 2 kula. Ya kayak air kena kencing kita tambahin jadi 2 kula jadi tidak najis lagi. Atau air mutanajis banyak 2 kula bau pesing, kita diemin aja dia sampai akhirnya hilang sendiri bau pesingnya, itu mutanajis jadi suci. Tapi kalau dasarnya itu air najis, maksudnya tidak ada campur dengan air biasa, asli najis, maka sampai kapanpun tidak bisa disucikan. Ini yang dimaksud musannaf ada air najis, maksudnya air mutanajis. Mutanajis maksudnya air mutanajis. Wahwa air mutanajis itu qismani, ada 2. Ahaduhuma, yang pertama qalilun, ya, yaitu air yang sedikit, maksudnya kurang dari 2 kula. Wahwa, yaitu air alladzi yang halat masuk, ya bercampur fihi di dalamnya najasatun najis. Taghayyara amla, baik berubah atau tidak. Ya, air mutanajis adalah air yang kemasukan najis, ya, dan air itu kurang dari 2 kula. Baik air itu berubah, ya, ataupun tidak berubah, tetap air itu adalah najis, ya, paham ya? Jadi air mutanajis adalah, ya, satu, air yang kemasukan najis. Air itu kurang dari 2 kula. Kenapa harus kurang dari 2 kula? Karena ada hadis Nabi. Nabi mengatakan idza balagal ma' qullatain lam yahmil khabas.
Jika air sudah mencapai 2 kula, kata Nabi, lam yahmil khabas, maka air itu tidak membawa najis. Maka harus 2 kula. Kalau kurang dari 2 kula, maka berubah, tidak berubah, air itu hukumnya mutanajjis. Ya berarti apa? Ya najis kalau kena badan. Ya, tidak sah salatnya kalau kena kecipratan air tersebut. Wahwa, ya, sedangkan air tersebut al-walhal annahu maduna kullatain, ya, keterangannya yaitu air keadaannya duna kullatain, belum sampai 2 kula, ya. Wa yustasna min hadza al-qismu, ya, min hadzal qismi al-maitatu allati la dama laha sa'ilun inda qatliha aw syaqqi adwin minha kadzubabi illam tutrah fihi wa lam yataghayyarhu wa kadza an-najasah allati la yudriku at-tarfu fa kullun minhuma la yunajjisu al-ma'i'a, ya. Kemudian, ya, jadi air kemasukan najis kurang dari 2 kula, kemudian dia baik berubah atau tidak berubah, hukum air itu najis, ya. Kemudian dikecualikan di sini kata musannaf yustasna bin hadil qismi al-maitatul lati la dama laha sa'il. Jadi musannaf mengatakan ada pengecualian di sini. Pengecualiannya apa sih? Air kemasukan bangkai, tapi bangkainya bangkai kecil. Bangkainya tidak punya darah yang mengalir, ya. Contohnya di sini kadzubab, seperti lalat, ya. Air kemasukan lalat mati, bangkai itu, ya, bangkai hukumnya kan najis, ya. Seluruh bangkai najis. Apa sih bangkai sih, ya? Bahas lagi bangkai. Satu, binatang yang halal dimakan tapi penyembelihannya tidak memenuhi syarat. Ya, satu, bangkai itu apa sih? Bangkai itu binatang yang halal dimakan tetapi penyembelihannya tidak memenuhi syarat, maka hukumnya bangkai. Ayam matinya cekek, jadi bangkai, ya, begitu. Binatang yang halal dimakan tapi penyembelihannya tidak memenuhi syarat, itu hukumnya bangkai. Bangkai itu hukumnya najis, ya, gitu. Kemudian yang kedua, tidak memenuhi syarat, nanti ada lagi babnya, bab syarat penyembelihan, ya. Itu orang Islam harus tenggorokannya dan macam-macam itu. Nanti pembahasannya panjang itu kalau kita bahas lagi. Pokoknya dia tidak memenuhi syarat, hukumnya bangkai. Yang kedua, bangkai itu binatang yang haram dimakan. Binatang yang haram dimakan, baik matinya diapain aja, hukumnya bangkai. Mau dipotong, mau mati sendiri, itu hukumnya bangkai. Kayak kucing dipotong sembelih, hukumnya bangkai, karena kan haram dimakan, ya. Apalagi kuda dipotong, halal apa bangkai enggak? Enggak, karena kuda halal. Kuda itu halal. Kalau dipotong itu halal. Jadi kebangkai kalau kuda, ya. Yang dipotong haram dimakan, contohnya anjing, ya. Anjing itu haram dimakan, dipotong kayak manapun, ya, cara apapun itu hukumnya bangkai. Jadi berarti kalau bangkai itu ada 2, ya. Kalau halal dimakan tapi tidak memenuhi syarat dipotong, tuh juga jadi bangkai, haram. Yang kedua, selain binatang yang dimakan itu ketika mati jadi bangkai, maka termasuk lalat tuh bangkai, nyamuk tuh bangkai, apa istilahnya, semut tuh bangkai. Tapi musannaf mengatakan kalau dia, ya, binatang-binatang kecil yang tidak punya darah mengalir kayak cicak, kecoa, segala macam masuk ke air dengan sendirinya mati di dalam, maka bangkai ini tidak menjadikan najis. Bangkai ini tidak menjadikan najis karena termasuk bagian daripada rukhsah. Dimaafkan bangkainya. Bangkai binatang kecil, misalnya kita lagi masak sayur, tahu ada kecoa masuk situ, mati di situ. Kita pas lagi makan ada kecoanya, ya. Itu termasuk dimaafkan, nggak najis dia, walaupun dia bangkai. Buang kalau masih doyan, ya. Kalau yang masuk tikus bagaimana, Ustaz? Ya, tikus najis. Kenapa? Karena tikus itu darahnya ngalir, ya. Dipotong, coba potong, itu darahnya kayak darah kucing dia, ya. Tapi kalau misalnya kayak cicak, apalagi kecoa, binatang kecil, ini ulama mengatakan bangkainya itu apabila mati sendiri di air maka tidak menjadikan najis, walaupun termasuk bangkai. Karena kalau ada bangkai tadi kan, ya, saya kasih tahu. Jadi kayak kita lagi mau bikin kopi, tahu-tahu itu gulanya banyak banget semutnya. Jadi pas dituang air panas mati semua semutnya pada naik. Waduh, ini bangkai nih, semut nih. Ya tetap walaupun dia bangkai
termasuk bangkai yang dimaafkan namanya, dima'fu namanya. Kita tinggal buang aja itu semutnya, kita minum kopinya habis. Kalau lalat malah kata Nabi kalau dia langsung masuk ke makanan ya dicelup semuanya. Ya walaupun dia mati. Kenapa? Karena itu sayapnya dia ada dua. Ya, yang satu ada racunnya, yang satu obatnya, obat penangkal racunnya. Ketika dia jatuh, dia akan menjatuhkan sayap yang mengandung racun, kata Nabi. Maka untuk penangkalnya celup lagi, itu yang kedua. Walaupun kita tahu dia tadi ada kotoran apa gitu, dia habis nongkrong di situ nyamuk lalat itu, terus dia masuk ke minuman kita, celupin, buang, minum. Kalau kita kalau kita nggak geli, kalau nggak geli, itu termasuk dima'fu tuh. Walaupun tadi kelihatan kakinya tuh ada bekas-bekas begitu, Ustaz. Iya, walaupun begitu. Karena apa? Termasuk yang dimaafkan ya, begitu. Karena darahnya tidak mengalir. Itu kalaupun dia dibangkai termasuk yang tidak menajiskan, ya, yang tidak menajiskan ya. Pokoknya walaupun dia bangkai tapi tidak menajiskan. Dengan syarat habis sini ilam tutroh, ya, tidak dicemplungin secara sengaja. Kalau cemplungin sengaja jadi nggak dimaafkan lagi. Tadi at-taisir tajlibu al-masyaqqah, ya, perkara yang dimudahkan itu dibatasi. Kalau dia kita matiin semut, kumpulin, kita masukin ke air, ya jadi najis. Kenapa begitu? Karena ada unsur kesengajaan. Jadi kemaafannya dihilangkan. Kenapa? Karena kemudahan itu pun dibatasi. Atau bangkainya semut itu saking banyaknya ya mati sendiri, tapi banyak sampai kok minumannya bau semut nih. Jadi walaupun itu bangkai yang dimaafkan, tapi karena saking banyaknya sehingga bau minumannya itu menjadi bau semut, atau baunya nyengat tuh, bau bangkai tikus kayak terasi biasanya, tikus kecil, cicak. Saya pernah tuh kejadian. Jadi kok ini bau terasi di mana gitu. Pas saya buka bawah magicomnya ada bangkai cicak, bau terasi gitu. Akhirnya saya agak kapok gitu ya. Nih nggak makan lagi. Bau terasi bener ya. Sampai bau terasi minumannya gara-gara apa? Bangkai cicak itu apa istilahnya, kemaafannya hilang, ya, paham ya? Tadinya dimaafkan, tapi karena ini minumannya bau terasi ya, karena bangkainya cicak, jadi tidak dimaafkan. Itu jadi bangkai binatang kecil itu dimaafkan di air. Bangkai kecil itu dimaafkan di air. Tapi dia tidak dimaafkan di baju. Tidak dimaafkan di baju. Sehingga kalau kita ada lalat mati, kita kantongin sholat, Allahu Akbar, sholatnya nggak sah, bau bangkai. Di air memang dimaafkan dia. Tapi kalau adanya lalat, kita lihat di kantong ada istilahnya bangkai lalat, kita sholat dengan membawa bangkai lalat, itu tidak dimaafkan. Jadi dia bangkai-bangkai kecil ya, binatang yang tidak punya darah mengalir itu dimaafkan kalau di air, tapi tidak dimaafkan di baju. Sehingga kita kalau baju kita ada bangkai nyamuk, kita tahu ya, kita sholat pakai ada bangkai nyamuk, maka sholatnya enggak sah karena membawa najis. Tetapi kalau darah sebaliknya, darah itu najis tapi dimaafkan di baju. Jika kalau kita sholat itu ada darahnya sedikit misalnya, atau banyak tapi tidak sengaja. Kita misalnya kayak Sayyidina Ali itu lagi sholat, Allahu Akbar, lagi sholat dicabut panahnya dalam keadaan berdarah-darah itu, maka sholatnya sah nggak? Sah walaupun berdarah. Kenapa bisa begitu sah? Karena kan nggak sengaja, ya itu apa sih, dipanah kan nggak sengaja. Maka walaupun banyak darah yang banyak, dengan catatan tidak disengaja, itu dimaafkan di baju. Sehingga kalau baju kita berdarah, sholatnya sah, ya, walaupun itu sebetulnya najis, tapi najis yang dimaafkan di baju. Jadi darah ini adalah najis yang dimaafkan di pakaian. Tapi dia darah ini tidak dimaafkan di air. Sehingga ketika ada orang itu apa istilahnya, bajunya kena darah, kemudian darahnya itu kena air, maka bajunya harus dicuci. Enggak lagi dimaafkan karena udah kena air. Jadi darah itu dimaafkan di pakaian, di badan. Kita sholat dalam keadaan ada darahnya, ya, walaupun banyak, ya,
Walaupun banyak, tapi syaratnya kalau banyak tidak sengaja darahnya, maka darahnya itu tidak menjadikan batal sholat seseorang. Tapi kalau darahnya udah kecampur air, maka harus dicuci. Jadi harus kita paham. Satu, binatang binatang bangkai yang darahnya tidak mengalir, yaitu binatang kecil, dia dimaafkan di air tapi tidak dimaafkan di pakaian. Sehingga kalau kita sholat membawa bangkai nyamuk, maka sholat kita tidak sah karena membawa najis. Kemudian kalau darah sebaliknya, darah itu dimaafkan di pakaian tapi tidak dimaafkan di air. Sehingga kalau kita sholat dalam keadaan ada bekas darah, misalnya kayak kita tidur kita bolak-balik sehingga ada nyamuk yang udah kegemukan, biasanya nggak bisa terbang lagi, akhirnya kita tindiin dia, akhirnya berdarah, kita baju kita pakai sholat, ada darahnya ini, pas kita lihat sholatnya gimana, batalin? Enggak usah batalin, itu masih dimaafkan, terus aja sholat dalam keadaan ada bekas darah nyamuk, karena darah itu termasuk dimaafkan di pakaian. Tapi kalau udah kena air, ya kita gosok-gosok belum hilang, ya jadi najis, jadi dicuci beneran. Sama seperti inilah darah itu yang damam masfuhan, dalam Al-Quran disebutkan damam masfuhan, darah yang keluar, yang mancrot, darah yang yang mancrot ketika disembelih, itu darah yang diharamkan. Ya, ketika nyembelih kan ada yang keluar tuh mancrot, itu darah yang haram. Tapi kalau darah yang nggak mancrot, darah yang di daging itu halal. Kita potong kambing, kita siangin kan, itu ke tangan kita ada darah-darahnya, kita masak langsung tuh nggak apa-apa. Ya, kita masak langsung nggak apa-apa, karena bukan termasuk di Al-Quran darah yang mengalir. Kalau darah yang dipotong terus kemudian yang keluar itu nggak boleh ditadangin, karena itu haram, najis. Ya, termasuk yang dimaafkan adalah darah yang ada di daging. Tapi syaratnya darah itu tidak boleh dicuci. Kalau kita cuci daging habis kita potong korban, kita cuci, ya harus bersih. Ya harus bersih. Makanya jangan cuci, langsung dimasak malah jadi halal, termasuk yang dimaafkan, darah itu dimakan, ya. Tapi kalau dicuci harus sampai bersih. Kecuali kata Imam Nawawi kalau memang sudah sulit dihilangkan, kan ada darah-darah yang sisa-sisa. Kita udah cuci, masih ada coklat lagi, kita cuci coklat lagi sampai sekiranya masyakoh, ya emang masih ada sisa-sisa dikit, maka baru boleh, ya. Tapi kata orang-orang tuh kurang sedap biasanya. Jadi enaknya itu daging itu emang masih berdarah-darah, itu dimasak tuh lebih sedap katanya. Ya seperti itu, ya. Ya paham ya. Jadi ketika di sini disebutkan fakullun minhuma la yunajisu al-ma'i'a, maka darah-darah bangkai binatang yang kecil tidak menjadikan najis kepada al-ma'i, perkara yang cair. Perkara yang cair apa? Minyak. Perkara yang cair apalagi air. Itu pokoknya bangkai nyamuk, bangkai ulat segala macam itu ya mati sendiri, jatuh ke sayur, jatuh ke minyak, jatuh ke air, itu tidak menjadikan najis. Karena apa? Termasuk binatang-binatang yang tidak punya darah mengalir. Wa istasna aidon suwarun madhkuratun fil mabsutat, dan juga ada beberapa perkara bentuk-bentuk yang dimaafkan, yaitu di dalam kitab yang lebih panjang penjelasannya, ya. Asyara lil qismi tsani minal qismi rabi biqauli au kana kathran qullataini fa aktsara fataghayyara. Kemudian usulnya mengatakan yang kedua, air yang najis itu, yang pertama air yang najis adalah air yang kurang dari 2 kula kemasukan najis, tapi najisnya tidak dimaafkan. Najis yang tidak dimaafkan yaitu tadi najis yang bukan berasal dari bangkai hewan kecil-kecil. Berarti apa? Misalnya kemasukan tikus, ya bangkai tikus masuk, bangkai kucing masuk ke air di ember. Berubah tidak berubah, kalau kurang dari 2 kula itu airnya menjadi najis. Tapi yang kedua ini yang kedua yang najis yaitu apa? Airnya lebih dari 2 kula tapi airnya berubah menjadi bau najis, maka hukum air tersebut tetap najis walaupun 2 kula. Kenapa? Karena sudah berubah, ya begitu. Kalau belum berubah aman, tapi kalau berubah maka menjadi najis. Ya, bagian kedua daripada air mutanajis. Paham ya? Itu kata ulama mengatakan untuk mensucikannya bagaimana? Tambahin lagi. Kalau tambahin lagi berubah, ya tadi 2 kula tambahin lagi jadi 4 kula misalnya. Oh berubah, maka
ya jadi suci lagi, atau didiamkan sehingga air itu kembali seperti sifat air semula, maka menjadi suci. Kayak air sumur kadang-kadang kemasukan tikus, kita cium bau bangkai tikus, ya itu airnya kan dibawa berapa pulah tuh banyak ya, diemin aja, ntar lama-lama tikusnya bangkainya hancur sampai akhirnya udah sebulan ya mungkin ya, udah nggak bau tikus lagi, nah baru dipakai lagi. Ya bisa begitu, karena susah dipancing juga, susah katanya, dicari dicari-cari apa bagaimana cara ngeluarinnya kan susah ya, cara ngeluarinnya susah, dibiarin aja itu sampai bangkai tikusnya hancur, jangan dipakai dulu airnya ya, jangan pakai dulu sebulan sampai kira-kira tikusnya hancur ya, sampai akhirnya bau najisnya nggak ada, baru boleh dipakai lagi ya. Wallahu alam. Sampai di sini aja dulu ya. Ya mungkin ada pertanyaan, silakan ya. Tadi kalau makan buah-buahan Ya. 3 hari kan ya ada alkoholnya. Ya, mengandung alkohol. Kita kan juga jus kambing gitu kan. Ya. Berarti kalau kulkas bisa 4 hari 5 hari itu. Ya. Jadi ulama mengatakan ya, setelah diteliti ya, kalau jus-jus itu yang dimasukin kulkas, fermentasinya berhenti dia. Itu termasuk menghentikan fermentasi itu dimasukin di dingin ya. Tapi kalau dibiarkan jusnya dibiarkan di luar kan anget ya, suhu ruang gitu, itu lama-lama basi. Itulah yang namanya alkohol tuh basi itu asam-asam tuh. Jadi kalau kita bikin apa istilahnya jus buah kemudian sampai asam, itu proses menjadi alkohol sebetulnya. Tapi kalau di kulkas kan dia nggak basi, karena apa, fermentasinya berhenti, maka nggak apa-apa. Syaratnya nggak basi. Kalau udah basi itu kemungkinan sudah mengandung alkohol. Kalau di warung buah pitanya Kalau buah pita itu kan sudah disinar, ada apa istilahnya di pabrik tuh. Kalau sebelum dibuka ya, kan di situ ada tulisannya jangan kalau udah dibuka berapa hari harus habis kan? Ya Pak, ya kan bisa ada tulisannya. Kalau belum dibuka dia nanti expirednya bisa berapa tahun, karena sudah ada alatnya di pabrik bahwa dia tidak akan basi. Tapi begitu udah dibuka nanti habiskan dalam jangka waktu berapa hari, karena kalau udah lebih dari berapa hari dia fermentasi jalan sehingga bisa udah mengandung alkohol seperti itu. Jadi kalau buah-buah ditaruh di kulkas tidak basi tidak mengapa, karena dia berhenti fermentasinya. Atau buah pita selagi belum dibuka maka dia nggak akan berfermentasi, kecuali kalau dibuka. Kalau dibuka biasanya udah ada apa peringatan daripada pabrik yang sebaiknya dihabiskan dalam jangka waktu berapa hari. Kalau lebih berarti itu mengandung alkohol ya. Seperti itu, wallahu a'lam. Jadi memang alkohol itu sebetulnya ya dari buah-buahan banyak ya, dari buah-buahan atau yang mengandung karbohidrat kayak tape ya, tapi dia prosesnya harus direbus dulu, dikasih ragi. Tapi kalau buah itu langsung dia kita peres ya, mengandung gula, dia nanti fermentasi dia. Kalau yang diproses ya, yang haram itu yang diproses. Kalau yang tidak diproses halal. Contohnya misalnya kita durian dari pohon, saking dia matangnya tuh sampai alkoholnya tinggi misalnya, karena dia tidak pakai proses asli kejadian, maka ulama mengatakan itu termasuk tidak haram. Kita makan durian sebanyak-banyaknya walaupun alkoholnya tinggi, lebih tinggi dari bir misalnya, halal, kecuali dia mabok durian ya, jadi haram. Kalau udah sampai mabok jadi haram. Jadi haramnya kalau udah sampai mabok. Atau kayak jengkol, ada orang makan jengkol kan mabok jengkol ya, kejengkolan namanya ya. Nah kalau udah sampai mabok jengkol itu jadi haram, batasannya sampai situ. Jadi kalau memang dia asli kejadian ya, itu walaupun alkoholnya tinggi pun tidak haram. Tapi kalau diproses kayak tadi tuh, diperes dulu kan ada proses ya, jadi anggur ya kan. Kemudian kalau pastinya kayak korma juga tuh bisa tuh ya, dibiarin aja di air, nanti lama-lama dia fermentasi dia ya. Kalau lebih dari berapa jam itu makin ini ya, apa istilahnya, kalau Nabi itu melarang sampai 3 hari, maka itu udah mengandung alkoholnya tinggi di atas 0,4%. Itu jadi haram karena proses. Tapi kalau tidak diproses nggak apa-apa gitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, gimana? Apa? Iya. Iya, haram apa enggak ya? Maka dihitung, ada alatnya. Jadi kalau dia udah alkoholnya 0,4 ke atas jadi haram tuh.
Kadang-kadang orang kampung tuh nggak begitu, sebulan tapi itu 2 bulan sampai airnya banyak itu. Sebetulnya itu ada batasannya, karena seluruh minuman beralkohol emang begitu prosesnya. Kalau di Jepang ada sake namanya, kalau orang Cina namanya ancu ya apa? Ciu ya ciu. Itu kan sama prosesnya, ada yang dari kalau nggak salah dari ketan ya. Kalau yang Cina itu dari ketan. Ya kalau Jepang itu dari beras. Sama aja sama ketan sebetulnya. Tapi cuman yang jadi masalah orang dulu nggak ngerti begitu-gituan. Ya pokoknya ya ini makanan makan aja. Padahal kalau dia ulama mengatakan batasannya itu 0,4% alkoholnya itu haram. Jadi harus di bawah itu. Kalau sudah itu tape udah lama udah sampai panas, sampai berasap kadang ya masih dimakan juga ya gitu. Itu sebetulnya haram hukumnya. Karena sama dengan alkohol yang lain sebetulnya ya. Wallahu alam. Cuman orang kita kadang nggak paham. Nyangkanya tape itu mahal aja mau berapa bulan juga. Ya, gitu. Wallahu alam. Ada lagi? Cukup? Ya, ya. Apa? Kucing kenapa? Iya. 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 Jadi najisnya itu kalau udah lepas bulunya. Kalau belum lepas enggak najis. Jadi binatang yang hidup tuh enggak ada yang najis. Binatang hidup tidak ada yang najis, mau liurnya mau apa enggak najis, kecuali anjing dan babi. Anjing dan babi ini khusus, dia masih hidupnya najis, apalagi bangkainya. Tapi selain anjing dan babi itu kalau binatang masih hidup tidak najis. Nanti najisnya kalau udah mati. Maka kucing tidak najis. Tapi kalau bulunya copot bisa najis. Cuman ulama mensyaratkan yang najis yang tidak dimaafkan bulu kucing yang banyak. Kalau bulunya kira-kira dikit, ada nempel berapa biji, 5 biji, itu dianggap dikit, maka nggak apa-apa sholat ada bulu kucingnya dikit. Gitu. Tapi kalau kadang-kadang kucingnya guling-guling. Saya pernah sholat di komplek DPR kalau salah ya. Di mana-mana bulu kucing gitu. Sini bulu kucing. Waduh, saya jadi ngeri juga tuh. Karena apa? Banyak bulu kucingnya. Setiap karpet ada bulu kucing. Ini kok Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Jadi binatang hewan yang haram dimakan, maka bulu-bulunya itu kalau copot lepas itu termasuk najis ya. Termasuk bulu kucing, tapi disyaratkan kalau kucing. Syaratnya kalau dia itu banyak, kalau sedikit dimaafkan. Kenapa? Alasannya karena kucing termasuk binatang yang tidak bisa dihindari daripada kehidupan manusia gitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup? Ya. Insyaallah ya, sampai di sini dulu ya. Insyaallah pembahasan masih berlanjut tentang ini, tapi sebentar lagi kita membahas tentang spesifik tentang najis ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barik ala sayyidina Ibrahim ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarrabat lana fi dinina tawassalna bi ta'lumi tawassalna bi ta'limi anta rizqana wasi'ah wa anta rizqana amanna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.